Bagaimana saat ini cara Allah bangkit menolong dan melepaskan orang miskin dan susah dalam gereja dan bahkan dalam organisasi gereja di mana bahkan pendetanya juga susah kehidupannya. Mengapa sepertinya yang sering kali disebutkan adalah orang miskin atau janda? Bukankah banyak juga orang yang berkecukupan atau orang kaya sering juga diperlakukan secara tidak adil? Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Pemazmur memohon pertolongan Allah karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat dipercaya lagi. Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya percaya saudara terus diberkati lewat program ini. Kami senang mendengarkan begitu banyak feedback, merasa terbantukan dengan tayangan ini, dan biarlah kiranya kita akan terus diberkati dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Aku Akan Bangkit. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangerongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk mendalami pelajaran kita ini, tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Engkau tuntun kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami pengertian, dan berikan kepada kami iman untuk percaya bahwa dalam setiap pergumulan Tuhan akan bangkit dan menolong umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian paling akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Tuhan pelajaran yang ke-6 ini. Mazmur 18 ayat 4-19, Daud menyatakan kekuatan Tuhan yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Dan dia menggambarkan bagaimana Tuhan turun untuk menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 41 ayat 2-4, Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk diberkati dan dilindungi dari musuh-musuhnya. Dia mengakui perlunya pertolongan dari Tuhan dalam kesetiaan dan kesejahteraan. Ulangan 15 ayat 7-11 menekankan pentingnya belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama, terutama terhadap yang miskin dan membutuhkan. Mazmur 82 menegaskan otoritas dan keadilan Tuhan sebagai hakim tertinggi, dan Tuhan memanggil para pemimpin dan hakim manusia untuk mempertahankan keadilan. Lalu kemudian Mazmur 96 ayat 6-10, dalam ayat-ayat ini Mazmur mengajak semua bangsa untuk memuliakan Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaannya. Mazmur 99 ayat 1-4 memuji kuasa dan keagungan Tuhan yang kudus. Tuhan diangkat tinggi di atas segala bangsa dan bumi, dan para pemimpin umatnya memuliakannya di dalam penyembahan kepadanya. Lalu Roma 8 ayat 34, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus Yesus, dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara bagi umatnya. Saudaraku, sekarang kita lihat makna pengertian dari judul Aku Akan Bangkit. Siapa yang bangkit dalam konteks judul ini? Nah, dalam konteks ayat inti pekan ini, Aku Bangkit ini merupakan penyataan dari Tuhan yang menyatakan tindakannya untuk bergerak dan bertindak di dalam keadilan. Apa pengertian bangkit? Ketika kita mendengarkan kata bangkit, aku bangkit, maka frase ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lemah, orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan menyatakan bahwa dia akan bergerak, dia akan intervensi, dan dia akan bertindak di dalam situasi tersebut. Lalu makna yang kedua tentang kebangkitan ini artinya bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada orang yang lapar dan haus. Dia berjanji untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada orang-orang yang haus akan keadilan dan kebenaran.
Apa sebenarnya latar belakang sehingga Tuhan perlu bangkit? Nah, berdasarkan pelajaran sepanjang pekan ini yang menjadi pokok masalah adalah penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Ayat tersebut, ayat yang kita baca di dalam ayat inti, mencerminkan realita bahwa terjadi penindasan terhadap orang-orang yang lemah, yang seringkali menjadi korban dari kekuasaan dan kejahatan orang-orang. Dan ini bisa mencakup berbagai macam penindasan seperti eksploitasi, ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Untuk siapa Allah akan bangkit? Apakah hanya untuk orang percaya atau untuk semua orang yang tertindas? Nah, saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu peduli terhadap semua orang yang mengalami penindasan dan ketidakadilan, bukan hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Keadilan sosial dan kasih terhadap sesama ini merupakan nilai yang terus-terus ditekankan di dalam ajaran Alkitab. Kalau kita baca Ulangan 10 contohnya ayat 17-18, di sana ayat ini berbicara tentang kebebasan orang-orang yang tertindas, menyatakan keadilan kepada yang yatim piatu dan juga janda. Atau kita baca dalam Mazmur 146 ayat 7-9, peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, membuka mata orang yang buta, mengangkat orang yang tertunduk dan lemah lesu. Lalu kemudian Amos 5 ayat 24, di sana ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan dan belas kasihan. Tuhan menginginkan keadilan yang mengalir seperti sungai. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan keadilan dan memperhatikan keluh kesah bukan hanya umat-umatnya saja, tetapi barang siapa yang mengalami penindasan, terpinggirkan, dan ketidakadilan. Nah, saudaraku, bagaimana apa yang dapat kita lakukan untuk memicu supaya Tuhan segera bangkit dan turun tangan? Walaupun benar Alkitab mengajarkan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan cara dan waktunya sendiri, namun doa-doa di dalam kitab Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat berdoa, kita dapat berseru kepada Tuhan agar Dia turun tangan dan mengintervensi keadaan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita ataupun di sekeliling kita. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Setelah kita membaca ayat inti ini, maka timbul pertanyaan, apa konteks dan latar belakang teks ini? Saudara-saudara, judul dari perikop ini adalah doa minta tolong terhadap orang yang curang. Di pasal ini, pemazmur memohon pertolongan Allah karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat dipercaya lagi. Mazmur ini memberikan pemikiran-pemikiran yang baik di saat-saat yang buruk. Misalnya, seseorang dapat menghibur dirinya sendiri dengan renungan dan doa-doa. Mazmur ini juga menyiaratkan tentang bahaya-bahaya yang akan datang karena dosa-dosa, merosotnya kesalehan, perbuatan tidak senonoh, tidak bermoral, penindasan terhadap orang miskin, yang membuat Daud mengeluh akan keadaan yang buruk. Namun, ia meyakinkan tentang adanya Allah yang dapat menolong dan melepaskan mereka dari penindasan. Dan menghukum orang-orang yang berbuat curang dan sombong. Hal itu adalah tindakan Allah kepada orang-orang yang berbuat curang ini. Pertolongan Tuhan memberikan pada waktu yang tepat karena Dia adalah Allah yang setia dan tidak ada yang dapat menandinginya. Kemudian kita datang pada pertanyaan, apa pengertian aku bangkit? Frase ini ada di ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 ini. Aku bangkit. Lalu yang kedua, mengapa sepertinya Tuhan menunggu keluhan orang miskin dan tertindas, baru Tuhan bertindak untuk menolong? Nah, saudara-saudara,
Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 3 halaman 659 memberi komentar tentang frase "Aku bangkit". Allah menunggu waktu yang tepat untuk turun tangan. Setelah para penindas memiliki kesempatan yang cukup untuk mengungkapkan niat jahat mereka, Allah menegaskan penghakiman ilahinya. Hal itu juga dapat kita lihat di dalam Keluaran 2 ayatnya yang ke-24. Dan juga kata bangkitlah berbicara tentang kedatangan Allah untuk menghakimi dan mengintervensi anak-anaknya yang sedang menderita. Nah, tindakan seperti ini sering muncul di dalam buku Mazmur, dan itu dapat dilihat dalam Mazmur 3 ayat 7, Mazmur 9 ayat 19, dan Mazmur 10 ayatnya yang ke-12. Kemudian pertanyaan, apa pengertian memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya? Apa yang dimaksud dengan kata menghauskannya? Menghauskannya adalah analogi untuk orang yang merindukan, menambahkan, menginginkan keselamatan, keamanan, perlindungan. Dalam konteks pengalaman Daud, ini adalah kondisi saat-saat lawannya mengancam atau menyerang. Nah, aplikasi untuk kita saat ini adalah di saat kesulitan, kesusahan, kemalangan, atau dalam penderitaan, kita merindukan kehadiran Tuhan yang memberikan kita perlindungan serta keselamatan yang kita harapkan. Dan itu dapat juga kita lihat dalam Mazmur 56 ayat 1-5, Amos 8 ayat 4, dan Habakuk 2 ayatnya yang ketiga. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain, yaitu penjuang agung. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud dengan penjuang agung? Siapa dan mengapa dia disebut pejuang agung? Serta apa istimewanya sampai disebut agung? Pejuang agung, frase ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata pejuang, yang secara sederhana didefinisikan sebagai seorang yang memperjuangkan sesuatu, entah demi dirinya sendiri atau pihak lain. Sementara kata keterangan agung menjelaskan bahwa orang yang memperjuangkan sesuatu ini bukanlah orang yang sembarangan. Pejuang ini adalah seorang yang besar, hebat, dan perkasa. Bahasa Inggrisnya adalah majestic warrior. Jadi pejuang agung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang dianggap memiliki keberanian, dedikasi, dan pengaruh yang luar biasa dalam melawan ketidakadilan ataupun penindasan. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, khususnya Mazmur 18 ayat yang ke-7, pemazmur berkata, "Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong." Jadi jelas bahwa pejuang agung yang dimaksud adalah Allah sendiri. Dan kemudian ditegaskan juga di bagian awal Mazmur pasal yang ke-18, khususnya ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan di sana, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Nah, Allah disebut pejuang agung karena memang dalam pengalaman kehidupan umat Tuhan, secara khusus di sini pemazmur sendiri, Allah adalah pribadi yang sanggup dan selalu hadir, menolong, memberi kelepasan dan kemenangan. Tidak salah bila dalam nyanyian Bani Korah yang tercatat dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lantas apa istimewanya Allah sebagai pejuang agung? Karena dia adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini menurut Mazmur 24, maka dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Artinya dia sanggup, dan kalau dia memberi perintah, bahkan alam pun tunduk atas perintahnya. Dan hal ini diekspresikan juga dalam Mazmur 144 ayat 5-7. Itu istimewanya. Selain itu, Mazmur 76 ayat yang ke-7-10 juga mengatakan demikian. "Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi." Ekspresi nyanyian yang sama terdapat dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, "Tuhan itulah pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir,
Allah telah menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaibnya serta memerintahkan alam, dalam hal ini angin dan laut, untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan. Dalam nubuatan Nabi Yesaya yang menunjuk kepada Yesus, dia sebutkan dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dia itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah pejuang agung kita. Nah sekarang, mengapa pengikut Allah seperti dalam Mazmur Daud dibiarkan diancam, menderita ataupun tertindas? Dan mengapa harus ada proses untuk kelepasannya? Mengomentari pengalaman Daud, pena inspirasi dalam buku Education halaman 152 mengatakan melalui tahun-tahun penantian dan berada dalam bahaya, Daud belajar untuk menemukan penghiburan, kekuatan, dan hidup di dalam Tuhan. Ia belajar bahwa hanya dengan kuasa Tuhan ia dapat naik tahta. Hanya dengan hikmatnya ia dapat memerintah dengan bijaksana. Dan melalui pelatihan di sekolah penderitaan dan kesedihan, Daud mampu memerintah dengan adil dan benar. Jadi ketika Allah mengizinkan umatnya mengalami ancaman, penderitaan, ataupun penindasan, yang pertama, ia sedang membiarkan mereka mengalami sebuah proses untuk mana mereka boleh belajar terus, untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan, dan kemudian mendisiplin diri mereka sendiri dalam pemurnian karakter. Yang kedua, dalam buku Testimonies for the Church volume 3 halaman 67, Nyonya White mengatakan bahwa untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam situasi di mana iman kita akan diuji. Melalui banyak kesengsaraan, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi penderitaan dan kesengsaraan Allah izinkan terjadi dalam kehidupan pengikutnya untuk melatih iman mereka tahan uji. Sehingga mereka boleh bertahan sampai pada akhirnya bisa mewarisi kerajaan sorga. Inilah yang kita kenal dengan proses sanctification atau penyucian. Dan ini juga ditegaskan dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-5. Di sana dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu sekarang menderita karena kerajaan itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita berbicara tentang keadilan bagi yang tertindas. Menurut konteks pelajaran sekolah Sabat, pihak yang selalu menjadi objek penindasan ini dan diberlakukan secara tidak adil siapa? Mengapa sepertinya yang sering kali disebutkan adalah orang miskin atau janda? Bukankah banyak juga orang yang berkecukupan atau orang kaya sering juga diperlakukan secara tidak adil? Nah, mari kita lihat bahwa dalam konteks kitab Mazmur, terutama ada beberapa bagian dalam kitab Mazmur, objek penindasan dan perlakuan tidak adil seringkali digambarkan sebagai orang yang lemah, yang tertindas, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Ini artinya orang miskin, para janda, yatim piatu, orang asing, dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan atau dukungan. Tetapi penting untuk memahami bahwa memang fokus pada orang miskin oleh karena memang mereka adalah yang mendapat perhatian khusus, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dan sering diabaikan di dalam konteks masyarakat kuno. Tidak seperti kita di mana zaman sekarang pemerintah menyiapkan jaring sosial untuk menjaga, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa kepeduliannya terhadap mereka ini juga adalah untuk kepeduliannya kepada orang-orang yang kaya atau orang yang berkecukupan. Ini tidak berarti bahwa orang yang berkecukupan atau kaya ini tidak pernah diberlakukan tidak adil. Tetapi sebenarnya dalam kitab Mazmur dan juga tulisan-tulisan lain dalam Alkitab seringkali ditekankan pentingnya keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu, termasuk juga orang kaya dan juga orang yang berkecukupan. Orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan juga diminta untuk bertindak adil dan menolong mereka yang membutuhkan. Dan inilah cara Allah untuk menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya semua orang tidak memandang status sosial, tetapi kalau dia dalam keadaan tertindas dan diberlakukan tidak adil, semuanya perlu ditolong dan diintervensi oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengatasi dan menolong orang yang miskin, orang yang membutuhkan? Dalam konteks kitab Mazmur ada beberapa Mazmur yang menyatakan tindakan Tuhan menolong orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Yang pertama kalau kita lihat yaitu dengan Dia memberikan pengampunan dan perlindungan. Allah memperhatikan kebutuhan orang miskin dan orang yang membutuhkan dengan memberikan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Mengapa ini yang pertama?
oleh karena kebutuhan yang terbesar adalah pengampunan akan dosa-dosa. Ini dicatat di Mazmur 34 ayat 6-7. Yang kedua, dalam Mazmur 145 ayat 15-16, kita juga menemukan bahwa Allah memperhatikan orang yang lapar, memberikan makanan kepada mereka yang mencarinya. Dia memberikan kebutuhan hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian Mazmur 140 ayat 12, di sana dikatakan bahwa Allah menolong orang miskin dan membutuhkan dengan menegakkan keadilan di dalam dunia. Bagaimana dia mendengarkan jeritan orang-orang yang tertindas dan bagaimana dia menghukum orang yang menindas. Lalu kemudian Mazmur 68 ayat 5, Allah menyatakan kasih dan penyertaannya kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Dia adalah bapa bagi yatim piatu dan dia adalah pelindung bagi janda-janda. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa seringkali Tuhan menjaga, memperhatikan orang miskin melalui uluran tangan umat-umatnya. Ellen White dalam Welfare Ministry halaman 210 mengatakan hal ini. Setiap pengabaian dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kegagalan untuk meringankan kebutuhan saudara atau saudari yang memikul kuk kemiskinan dan penindasan dicatat dalam kitab-kitab sorga seperti yang ditunjukkan kepada Kristus di dalam pribadi orang kudusnya. Betapa besar perhitungan Tuhan terhadap banyak orang, sangat banyak orang yang menyampaikan firman Kristus kepada orang lain, tetapi gagal menunjukkan simpati yang lembut dan perhatian kepada saudara seiman yang kurang beruntung dan berhasil dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi saudaraku, memang benar kita mempelajari Alkitab bagaimana Tuhan menolong orang miskin. Tetapi jangan sampai kita lupa, Tuhan menggunakan saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya, meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, di pelajaran Sekolah Sabat juga menyaksikan tentang berapa lama lagi kamu menghakimi dengan solim. Itu dilihat dalam hari Selasa, pelajaran Sekolah Sabat. Nah, sekarang pertanyaan, dalam konteks Sekolah Sabat, apa pengertian menghakimi dengan solim? Siapa yang dimaksud dan apa pengertian tindakan solim ini? Saudara-saudara, Mazmur 82 ayat 2-5 memberi informasi tentang pemimpin yang menghakimi dengan solim. Ayat 2 menyebutkan menghakimi dengan lalim, dengan cara berpihak kepada orang fasik atau orang jahat. Mazmur 58 ayat 2 dan 3 juga menyaksikan, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Dari dua ayat ini dapat kita lihat adanya penyelewengan hak atau tidak memiliki belas kasihan saat para pemimpin menghakimi, atau bisa disebutkan mengsolimi orang yang miskin dan yang tertindas di pengadilan. Nah, saudara, pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa para pemimpin harus bertindak adil sesuai dengan kehendak Allah. Tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu atau menyingkirkan atau membiarkan pribadi atau kelompok yang lemah. Pemazmur mengingatkan bahwa Allah yang melihat semuanya akan mengadili dengan adil pada waktunya. Dan itu berlaku kepada semua orang. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan di pengadilan Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara melepaskan diri dari kesoliman? Dan bagaimana cara Allah melepaskannya? Saudara-saudara, Raja Daud saksikan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Agar terbebas dari tindakan kezoliman, berpeganglah pada firman Tuhan sebagai dasar dari semua tindakan yang akan dibuat.
ikutilah petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya, agar kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dipengaruhi orang lain, tetapi bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kemudian harus diketahui bahwa bila waktunya tiba, Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Umat Allah juga akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Itulah sebabnya baik para pemimpin maupun rakyat biasa harus meniru teladan hakim ilahi dan penuh harapan terakhir mereka kepada Dia. Terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain, yaitu tuangkan kekesalanmu. Apa pengertian tuangkan kekesalanmu dalam pelajaran sekolah sahabat ini? Apa pengertian kekesalan yang dimaksud, serta mengapa harus kesal, atau apa karena kurang iman atau karena lama Allah menolong dan melepaskan? Mari kita lihat dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur Daud mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Sebagai manusia kita memiliki aspek emosi dalam hidup yang melibatkan perasaan kita. Ada perasaan senang atau bahagia, namun juga ada perasaan kesal dan marah. Nah, menuangkan kekesalan artinya curhat tentang perasaan kesal atau marah kita kepada Allah. Kekesalan di sini dalam konteks pelajaran sekolah sahabat adalah reaksi hati atau perasaan terhadap kesesakan hidup, penderitaan dan penindasan, apalagi sepertinya pertolongan Tuhan tidak nampak atau lama dinantikan, seperti yang diucapkan dalam Mazmur 69 ayat yang ke-18 dan 19. "Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku, datanglah kepadaku, tebuslah aku dan bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku." Hal ini bukanlah suatu ekspresi kurang iman, namun justru suatu proses untuk menyatakan iman. Di saat musuh dan seteru menginjak-injak dan menindas, Daud katakan dalam Mazmur 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ekspresi menyampaikan atau menunjukkan imannya. Dalam penantian akan pertolongan dan penghakiman Allah, perasaan-perasaan ini harus dibawa kepada Tuhan melalui doa dengan iman, sebab menurut Nyonya White dalam buku Steps to Christ halaman 93, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang teman atau sahabat. Jadi Daud di sini mempraktekannya. Dia menuangkan kekesalannya kepada Allah dengan iman, percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang dan penghakiman Allah atas musuh itu akan segera menjadi kenyataan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa luput atau menghindari kekesalan atau marah secara alkitabiah? Kesal dan marah adalah bagian dari emosi manusia. Yang menjadi tantangan justru adalah bagaimana memanage atau mengendalikan amarah dan kekesalan kita. Sebab bila tidak, amarah bisa menuntun kita untuk melakukan dosa dan kejahatan. Pemazmur setuju dengan hal itu dengan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberi nasihat dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. "Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Nah, sekarang bagaimana bisa meredakan atau mengendalikan amarah? Yang pertama, kita perlu belajar untuk berdiam diri. Mazmur 4 ayat yang kelima katakan, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Belajar untuk berdiam diri. Yang kedua, mencari hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 katakan, "Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Dekat di hadirat Tuhan, kekesalan dan kemarahan kita akan menjadi reda dan kita boleh merasakan ketenangan. Yang ketiga, kita perlu belajar menyanyikan pujian dan beribadah kepadanya. Mazmur 4 ayat 6 katakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Itu di saat kita merasakan kemarahan. Nyonya White katakan dalam buku The Ministry of Healing halaman 234, "Nyanyian adalah senjata yang selalu dapat kita gunakan untuk melawan keputusasaan." Bernyanyi, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya saat amarah itu datang. Dan yang keempat, yang terakhir, menyerahkan penghakiman kepada Allah.
Kita mungkin kesal, marah karena ketidakadilan atau penindasan. Namun kita dapat menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Daud katakan dalam doanya, Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang kedua, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Dan satu hal yang tidak boleh pernah kita lupakan atau lalaikan adalah apa yang dikatakan pena inspirasi dalam buku Our High Calling halaman 235. Ketika Anda merasakan roh marah muncul, berpeganglah teguh pada Yesus dengan iman. Janganlah mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita praktekkan itu. Sekarang mari kita berbicara tentang penghakiman Tuhan dan bait suci. Sebenarnya apa pengertian penghakiman di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Dan juga mengapa harus ada penghakiman? Nah, jawaban mengapa harus ada penghakiman adalah agar setiap orang dapat menerima sesuai dengan perbuatannya. Saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan lembaga peradilan untuk pembuktian. Dia tahu siapa kita, dia tahu perbuatan kita menurut Mazmur pasal 139. Jadi dengan demikian, penghakiman ini bukan untuk keuntungan Allah, tetapi untuk keuntungan umat-umatnya. Agar setiap orang dapat menerima sesuai dengan perbuatannya, itulah sebabnya mengapa perlu ada penghakiman. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini, arti penghakiman yang kita dapat temukan minimal ada 3. Yang pertama, arti penghakiman dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah penetapan keadilan dan kebenaran. Bait suci adalah tempat di mana rencana keselamatan Allah itu dinyatakan. Nah, dalam pengertian ini, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Bukan hanya noda fisik, tetapi juga ini menodai secara rohani. Dan penghakiman Tuhan dari bait suci menyoroti pentingnya keadilan dan kebenaran dalam kehidupan manusia. Yang kedua, makna pengampunan di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah pengampunan dan pemulihan kebenaran. Bait suci juga merupakan tempat di mana dosa diampuni dan kebenaran dipulihkan. Melalui kurban, Tuhan memungkinkan pengampunan dosa dan pemulihan hubungan yang benar antara manusia dan Dia sendiri. Itu sebabnya mengapa pengampunan itu penting, itulah sebabnya mengapa penghakiman itu penting demi keuntungan manusia. Dan yang ketiga, yang saya sudah sempat singgung tadi, makna penghakiman artinya pembalasan setimpal atas perbuatan jahat yang tidak bertobat. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, tetapi Dia juga membalas kepada setiap orang atas perbuatan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Teristimewa perbuatan jahat orang yang tidak bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan tidak hanya tentang pengampunan, tetapi juga tentang menegakkan keadilan. Setiap orang menerima sesuai dengan perbuatannya. Kita mungkin bertanya, mengapa proses penghakiman di bait suci? Apa artinya baik secara teologis maupun secara alkitabiah? Nah, penghakiman Tuhan dan bait suci, penghakiman Tuhan seringkali terkait erat dengan bait suci. Mengapa? Karena tempat di mana kekudusannya dinyatakan, di mana tindakan penghakimannya dilakukan, itu ada di bait suci. Proses penghakiman di bait suci memiliki landasan teologis. Yang pertama, oleh karena kekudusan Allah. Bait suci ini merupakan tempat di mana kekudusan Allah dinyatakan dan dihormati. Kekudusan Allah dibandingkan dengan keberdosaan manusia tidak dapat jalan bersama-sama. Di bait sucilah keberdosaan manusia itu diampuni dan manusia yang berdosa dilayakkan untuk datang di hadapan Allah yang Maha Suci. Pertemuan itu terjadi di bait suci. Poin yang kedua adalah keadilan dan pengampunan. Bait suci merupakan tempat di mana keadilan Allah dijelaskan dan dijalankan. Kalau kita lihat di dalam ritual bait suci, di mana kita belajar bahwa untuk setiap dosa selalu ada penumpahan darah. Untuk setiap perbuatan jahat pasti ada harga yang harus dibayar. Di sanalah kita melihat bahwa keadilan Allah, bahwa Allah yang suci harus menuntut kematian dari semua orang yang berbuat dosa. Namun di bait suci juga kita belajar tentang pengampunan. Bukan saya yang berdosa yang harus mati, tetapi dosa itu ditimpakan kepada binatang, kepada hewan. Dosa itu dipindahkan dari saya kepada hewan. Dari
Sinilah kita belajar tentang keadilan dan pengampunan. Ritual ini terjadi di bait suci. Lalu poin yang ketiga, di dalam bait suci ini adalah tempat di mana kebangkitan dan harapan itu ditimbulkan. Bait suci juga memiliki konotasi kebangkitan dan harapan bagi umat Allah. Melalui bait suci, Allah dari sorga mau berdiam di tengah-tengah kita manusia. Dan dengan demikian ada pengharapan, ada undangan bagi kita orang berdosa untuk datang mendekatkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan itu semua terjadi di dalam konteks bait suci. Nah, saudaraku, dari sini kita lihat bahwa memang benar, dari bait suci kita belajar tentang penghakiman, dari bait suci kita belajar tentang keadilan, dan dari bait suci kita belajar juga tentang pengampunan dosa. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 358 menjelaskan tentang dinamika yang terjadi di dalam bait suci. Dia katakan, karena iblis adalah pencetus dosa, penghasut langsung dari semua dosa yang menyebabkan kematian anak Allah, keadilan menuntut agar iblis menanggung hukuman terakhir, dan pekerjaan Kristus untuk penebusan manusia dan pemurnian alam semesta dari dosa akan ditutup dengan penghapusan dosa dari tempat kudus sorgawi. Perhatikan baik-baik, dari tempat kudus sorgawi. Bicara tentang bait suci, dan penempatan dosa-dosa ini pada setan yang akan menanggung hukuman terakhir. Jadi, dalam pelayanan yang khas, periode pelayanan tahunan ditutup dengan penyucian tempat kudus, sekali lagi bicara tentang bait suci, dan pengakuan dosa-dosa di atas kepala kambing hitam yang melambangkan setan. Demikianlah dalam pelayanan kemah suci dan bait suci yang kemudian menggantikannya, umat diajarkan setiap hari kebenaran-kebenaran besar sehubungan dengan kematian dan pelayanan Kristus, dan sekali setiap tahun pikiran mereka dibawa ke peristiwa-peristiwa penutup dari pertentangan besar antara Kristus dan setan, yaitu penyucian terakhir alam semesta dari dosa dan orang-orang berdosa. Jadi jelas, Ronubua pun sepakat bahwa di bait suci kita belajar tentang pengampunan, di bait suci kita belajar tentang penghakiman, dan di bait suci kita belajar tentang keadilan Allah. Kita datang pada pertanyaan, mengapa Allah sepertinya membalas dendam atas kejahatan dan ketidakadilan orang fasik? Mengapa tidak membiarkan orang fasik insaf dan bertobat? Saudara-saudara, buku Mazmur 18 mengekspresikan Tuhan yang datang menolong orang yang tertindas karena ketidakadilan dan merendahkan atau menghukum orang yang berlaku tidak adil. Ayat 28 sebutkan, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak engkau rendahkan. Tindakan Allah menghukum orang fasik atau yang berbuat tidak adil adalah akibat dari perbuatan orang fasik itu sendiri yang menolak untuk mengikuti apa yang Tuhan tentukan. Kesempatan untuk bertobat telah diberikan sampai batas waktu di mana mereka tidak mau menyadari akan perbuatan mereka. Saat itulah Tuhan menyatakan keadilannya, penghukuman bagi orang fasik, dan tentunya pembebasan bagi orang yang benar. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara kita bertahan atau sabar dalam ketidakadilan dan penindasan atau kejahatan orang fasik? Saudara, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu, dan Dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan, sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Itu dapat dilihat dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan orang yang membuat gelisah.
Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Hal itu ditulis oleh Ellen G. White dalam Khotbah di atas Bukit, halaman 43. Nah, Rasul Paulus saksikan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itulah nasihat yang boleh menguatkan kita dalam menghadapi kepahitan dan kehidupan. Ingat, Tuhan masih memegang kendali. Percayalah, saatnya akan tiba. Kemenangan adalah milik orang yang percaya. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari, bagaimana saat ini cara Allah bangkit menolong dan melepaskan orang miskin dan susah dalam gereja dan bahkan dalam organisasi gereja di mana bahkan pendetanya juga susah kehidupannya. Ada satu prinsip yang tidak pernah boleh dilupakan oleh umat Tuhan saat ini yang merupakan ilham Allah melalui Rasul Paulus tentang cara Allah melepaskan orang miskin dan susah dalam gereja. Galatia 6 ayat yang kedua di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita diminta untuk tolong menolong. Kemudian di ayat yang ke-9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Allah menggunakan umat-umatnya untuk membawa pertolongan dan kelepasan bagi orang-orang susah dan miskin di dalam gereja, termasuk juga para pendeta yang melayani. Begitulah seharusnya, seperti yang pena inspirasi katakan dalam buku Welfare Ministry halaman 172, kekristenan adalah penghiburan bagi orang miskin. Jadi kita perlu melihat keadaan gereja kita, komunitas iman di dalam kehidupan kita untuk kita saling membantu, menolong, dan memperhatikan satu dengan yang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya ketika kita mengaku bahwa kasih Allah ada di dalam kita, kita perlu mempraktekkan memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah sekarang apakah Allah bangkit dan melepaskan orang kaya juga? Bukankah orang yang tidak miskin juga ada masalahnya di dalam kehidupan? Di bawah kolong langit ini semua merasakan pergumulan dan penderitaan. Artinya baik orang miskin maupun orang kaya semuanya memiliki pergumulan yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun Allah digambarkan sebagai seorang bapa. Mazmur 103 ayat 13 di sana dikatakan, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya Allah adalah bapa bagi semua orang yang takut akan Dia, entah itu miskin atau kaya. Nah, bila orang yang kaya berada dalam pergumulan dan kesesakan, pasti Tuhan juga akan menolong dan memberi kelepasan. Asalkan percaya dan dia takut akan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nyoy Ayut katakan dalam buku Testimonies to the Church volume 9 bahwa orang-orang kaya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mereka perlu juga perhatian. Tuhan mungkin bisa menggunakan mereka nantinya untuk menolong mereka yang miskin dan membutuhkan dari kalangan umat-umatnya. Dan itu, saudaraku, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Nah sekarang apa Allah bangkit dan melepaskan kalau semisalnya penderitaan itu diakibatkan oleh karena kesalahan kita sendiri? Banyak kali memang dalam kehidupan kita terseret oleh keinginan-keinginan yang menuntun kita berbuat dosa dan pada akhirnya mengalami penderitaan akibat apa yang kita telah perbuat sebelumnya. Namun apapun keadaan kita, Allah adalah Bapa yang setia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan di sana, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Asalkan kita datang dengan kerendahan hati, mengaku kesalahan dan dosa kita, meminta pengampunan darinya, maka Ia akan bangkit dan melepaskan kita dari penderitaan kita jika kita berseru kepadanya. Contoh sederhananya adalah Nebukadnezar. Penderitaannya mengerjakan pertobatan dan dia kemudian dilepaskan oleh Allah dan dari penderitaannya.
Namun yang paling penting saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 2 katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga kalaupun kita menderita di dunia ini atau bahkan mati, kita tetap berada di dalam Kristus, maka Dia suatu saat akan melepaskan kita dari maut, dari kematian kekal sebagai akibat dari dosa kita. Nah sekarang Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Mari kita simak kata-kata dari Paulus yang tercatat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita walaupun menderita di dunia ini tetap berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhi janjinya supaya kita boleh hidup dalam kekekalan nantinya pada waktu Dia datang yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, serta mampukan masing-masing kami Tuhan untuk mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkatilah kami semua, supaya walaupun kami mengalami penderitaan di dunia ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami, dan kami percaya penghakiman Tuhan itu adil, dan suatu saat nanti kami akan boleh dilepaskan dari maut, kami akan diselamatkan untuk mewarisi kerajaan sorga. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Ampun kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.